Mendirikan majelis duka Imam Hussein adalah kebodohan. Jangan Anda terperangkap dalam isu-isu hari Asyura itu hari berkabung karena matinya Sayyidina Husain. Jangan. Memang kalau kita mengingat sejarah Sayyidina Husain pasti sedih. Siapa nggak sedih? Cucunya Nabi diperlakukan begitu, dibantai, dipenggal kepalanya. Siapa nggak sedih? Sedih kita, patut kita menangis. Tapi jangan diacarakan menangis. Jangan diacarakan untuk kita sedih, nggak boleh. Buat acara sedih, tahazun, nggak boleh. Buat acara untuk jerat-jerit, nggak boleh. Jangan diacarakan. Kalau Anda mau mengenang supaya tidak bertentangan dengan hadis Sayyidina Husain, ceritakan akhlaknya nggak apa-apa, ceritakan ibadahnya nggak apa-apa, ceritakan bagaimana karomnya, kedermawannya nggak apa-apa. Atau Anda misalnya bantu anak-anak yatim, bantu fuqara masakin untuk supaya pahalanya disampaikan juga kepada Sayyidina Husain. Anda termasuk pecinta loh itu. Anda puasa sambil mendoakan Sayyidina Husain atau menghatamkan Quran untuk Sayyidina Husain, nggak apa-apa. Acaranya geblak-geblok, geblak-geblok. Wah, cerajat, wah Husain, wah Husain. Apa ini? Itu cinta. Yang nggak seneng plus Sayyidina Husain apa? Menguntungkan apa kepada beliau? Puasa itu yang kamu laksanakan itu perintahnya Nabi. Seneng Sayyidina Husain. Keluarga kamu perhatikan, fuqara masakin kamu perhatikan, anak-anak yatim kamu perhatikan, seneng Sayyidina Husain. Karena itu jangan terperangkap dengan kebodohan model begitu ya. Gak usah ikut-ikut. Mudah-mudahan insya Allah kita semuanya menjadi orang yang bisa melaksanakan ibadah dengan benar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat disayangkan seseorang yang berbicara di hadapan orang banyak dan hanya mengedepankan pendapat pribadi yang tidak berdasarkan pengetahuan yang cukup. Dia menyebut bahwa hari Asyura sebagai hari berkabung merupakan isu dan perangkap kebodohan. Lalu dia mengatakan membuat acara bersedih atau majelis duka untuk Imam Hussein itu tidak boleh. Sekarang mari kita lihat siapa yang pertama kali berduka kepada Imam Hussein alaihi salam dan menangisinya. Dalam kitab Ithaf Al-Khirahul Mihroh, karya Al-Bushiri, salah satu ulama Ahlus Sunnah yang bermadzhab Asy-Syafi'i, jilid 9 yang diterbitkan oleh Maktabah Ar-Rushd, Riyadh, cetakan pertama tahun 1998 Masehi pada halaman 319. Diriwayatkan Ummu Salamah, dia berkata, sesungguhnya Nabi SAW sedang tidur di rumahku. Kemudian Al-Husain datang, sementara aku duduk di depan pintu. Aku pun memegangnya karena takut ia akan masuk ke dalam dan membangunkan Rasulullah SAW. Kemudian aku lalai sejenak, maka Al-Husain masuk perlahan-lahan, lalu dia duduk di atas perut kakeknya. Di saat itu aku mendengar Rasulullah meratap, dan aku pun mendatanginya. Seraya aku berkata, wahai Rasulullah, aku tidak mengetahui hal ini. Beliau bersabda, sesungguhnya telah datang kepadaku Jibril, sementara Al-Husain di atas perutku. Dan dia bertanya kepadaku, apakah engkau mencintainya? Aku menjawab, iya. Kemudian dia berkata, sesungguhnya umatmu kelak akan membunuhnya. Maukah aku perlihatkan kepadamu tanah tempat di mana dia akan terbunuh? Aku menjawab, iya. Kemudian Jibril pun mengepakkan sayapnya dan memberikan kepadaku tanah ini. Ummu Salamah berkata, di tangan beliau SAW terdapat tanah merah, dan beliau pun menangis seraya bersabda, aduhai, siapakah setelahku yang berani membunuhmu? Al-Bushiri berkata, hadis ini telah diriwayatkan oleh Abdu bin Humaid dengan sanad yang sahih. Oleh sebab itu, jika ada yang berkata kepada orang yang menangisi tragedi pembunuhan Imam Hussein alaihi salam bahwa kalian telah berbuat bid'ah, maka secara tidak langsung dia telah menuduh Rasulullah SAW berbuat bid'ah. Dan yang paling mengherankan dari riwayat ini, beliau SAW bukan hanya sekedar menangis, akan tetapi Ummu Salamah berkata meratap. Sejarah menyebutkan
bahwa tidak seorang pun yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tangisi sebelum kematiannya, kecuali Imam Husain alaihissalam. Kemudian si pembicara membangun opini, seakan-akan acara tersebut hanya berisi tangisan dan menepuk dada belaka. Sekarang mari kita lihat apa yang telah dilakukan oleh Ummul Mukminin Aisyah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Dalam kitab Al-Musnad li Imam Ahmad bin Hambal yang ditahqiq oleh Hamzah Ahmad Az-Zain, jilid 18, terbitan Darul Hadis Al-Qahiroh, cetakan pertama tahun 1995 Masehi, halaman 199. Aisyah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia di pangkuanku. Aku tidak menzalimi siapapun. Salah satu kebodohanku dan ketidakdewasaanku adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia di dalam kamarku. Kemudian aku meletakkan kepala beliau di atas bantal. Lalu aku memukul dada dan wajahku bersama wanita lain. Muhakik berkata, sanadnya sahih. Memukul wajah karena sedih ditinggalkan oleh seseorang yang dicintai adalah sebuah hal yang wajar dan lumrah. Hal itu sebagaimana dilakukan oleh Ummul Mukminin Aisyah dengan memukul wajahnya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Begitupun dengan pengikut Al-Husain, mereka memukul wajahnya sebagai bentuk kecintaan dan kesedihan adalah hal yang lumrah. Sesungguhnya di dalam acara majelis duka di dalamnya disampaikan bagaimana kisah heroik dan pengorbanan Imam Husain, keluarganya, dan para pengikutnya demi amar ma'ruf nahi mungkar, menegakkan kebenaran dan keadilan, yang mana kita dapat mengambil hikmah yang agung dan belajar dari Imam Husain, arti pengorbanan. Sehingga orang-orang yang mengetahui peristiwa tersebut dapat mengambil hikmah dan terinspirasi dari perjuangan Imam Husain. Bukankah jika kita mengambil pelajaran dari beliau sama dengan mengambil dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal dalam kitab Al-Mustadrak ala As-Sahihain karya Al-Hakim yang ditahqiq oleh Az-Zahabi. Keduanya merupakan ulama Ahlus Sunnah, jilid ketiga terbitan Darul Ma'rifat pada halaman 177. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Husain dariku dan aku dari Husain. Allah mencintai orang yang mencintai Husain. Al-Hakim berkata, hadis ini sanadnya sahih, akan tetapi Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya. Az-Zahabi berkata, sahih, dan seharusnya pembicara tersebut menoleh kepada apa yang dinyatakan oleh salah satu leluhurnya, yaitu Habib Abdullah Al-Haddad, penyusun Rotib Al-Haddad dalam kitab Tasbit Al-Fu'ad karya Habib Abdullah Al-Haddad, jilid 2, terbitan Tarim Hadramaut, cetakan pertama tahun 1999 Masehi, halaman 223. Habib Abdullah Al-Haddad berkata, hari Asyura adalah hari kesedihan, yang mana tidak ada kesenangan sama sekali di dalamnya, dikarenakan Al-Husain telah terbunuh di hari itu. Sekarang mari kita lihat apa yang dinyatakan dalam kitab berikut. Dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala, karya Az-Zahabi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 11, terbitan Muassasah Ar-Risalah, cetakan pertama tahun 1982 Masehi, halaman 203. Diriwayatkan dari Al-Akbar yang berkata, aku mendengar Muhammad bin Yahya An-Naisaburi berkata, ketika sampai kepadanya berita kematian Ahmad bin Hambal, diharuskan bagi penghuni setiap rumah di kota Baghdad untuk menangis di rumah-rumah mereka. Lantas mengapa kita dilarang untuk membuat majelis duka guna mengenang kesyahidan Imam Husain alaihissalam? Kami serahkan penilaiannya kepada para pemirsa.